Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farha Syadidah dari kelas 3A Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan memaparkan tentang pengamatan pengelolaan kelas untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengelolaan pendidikan. Nah, di sini yang pertama ada tujuan dari pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah mengandung dalam tujuan pendidikan. Secara umum, pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dalam intelektual, dalam kelas. Fasilitas yang demikian itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja. Terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Menurut Suharsini Arikunto berpendapat bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Nah, di sini ada identitas sekolah. Yang pertama ada MTS 151 dengan NPSN 202777895. Tahun berdirinya 1999, berada di Desa Kertajaya, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, di Jalan Cigadog nomor 235. Yang kedua ada SMP IT Alfredaus dengan NPSN 69988956. Tahun berdirinya 2019, berada di Desa Sukaraja, Kecamatan Kebon Pedas, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Jalan Baru Sukaraja. Yang ketiga ada MTS 152 dengan NPSN 202777896. Tahun berdirinya 2007, berada di Desa Ciahur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini ada implementasi pengelolaan kelas. Yang pertama ada MTS 151, pengelolaan kelas yang optimal oleh wali kelas melibatkan penerapan metode pembelajaran berbasis kelompok antar siswa. Ruangan kelas memiliki ukuran yang memadai, dilengkapi dengan alat kebersihan, serta menyediakan jumlah meja dan kursi yang cukup untuk memastikan kenyamanan siswa. Dengan demikian, kondisi kelas menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Yang kedua ada SMP IT Alfredaus. Metode pengelolaan kelas yang diterapkan adalah pembagian siswa menjadi kelompok dengan penjelasan barisan laki-laki dan perempuan. Yang selanjutnya terbagi menjadi sayap kiri dan kanan. Peralatannya dan fasilitas telah mencakup penggunaan kursi yang tergabung dengan meja, memastikan bahwa setiap siswa memiliki tempat belajar yang terpisah. Kebersihan kelas dijaga dengan menyediakan alat kebersihan dan ruangan kelas memiliki kapasitas yang memadai untuk menampung siswa, menciptakan suasana yang nyaman dalam kelas. Yang ketiga ada MT 152. Sistem organisasi kelas dimulai dengan menyusun tempat duduk seperti biasa, di mana setiap kursi peserta didik dipasangkan atau diisi oleh 2 orang dalam setiap barisnya. Dalam ruang kelas, meja guru ditetapkan di pojok sebelah kanan. Guru mengelola proses pembelajaran dengan menyampaikan materi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi secara langsung. Tidak ada pengelompokan khusus tempat duduk bagi siswa. Terus selanjutnya ada kekurangan. Pertama ada satu, di dalam kelas secara terasa sepi karena setiap dinding masih terlihat kosong tanpa adanya struktur organisasi kelas, grafik, peta, atau gambar presiden. Letak barang-barang dalam ruangan terlihat berantakan dan tidak teratur sesuai dengan tempat penyimpanannya. Kedua ada SMP IT Alfredaus. Interaksi aktif dalam sistem pembelajaran kelompok terbatas karena adanya pemisahan antara siswa laki-laki dan perempuan, menyebabkan ketidakmerataan dalam proses instruksi di dalam kelas. Banyak hiasan di dalam kelas yang rusak atau tidak ada atau sudah tidak terpasang lagi. Memberikan kesan kelas yang berantakan karena adanya properti yang sudah tidak layak. Yang ketiga ada MTS 152. Kelas terlihat cukup gelap karena beberapa lampu dalam ruangan tidak menyala. Meskipun ruangan kelas memiliki ukuran yang luas, memanfaatkan fasilitas di dalam terlihat kurang optimal.
Tata letak organisasi kelas mungkin tidak cocok karena sulit untuk melihat dengan luasa. Jumlah murid dalam kelas terlalu banyak sehingga beberapa siswa duduk terlalu jauh dari papan tulis, mengakibatkan kesulitan dalam menyimak materi dengan maksimal. Selanjutnya ada kelebihan. Pertama ini ada MC151, wali kelas atau guru berhasil mengelola kelas dengan baik, memberikan arahan yang terarah kepada siswa sehingga suasana kelas menjadi kondusif. Keberhasilan dan kenyamanan terlihat dalam ruang kelas saat guru mengajarkan siswa dengan penuh semangat, menciptakan atmosfer ceria yang membuat proses belajar mengajar berjalan dengan efektif. Yang kedua ada SMP Al Firdaus. Keberhasilan kelas menciptakan kenyamanan bagi siswa dan guru selama proses belajar mengajar. Dalam kelas terdapat alat perlengkapan seperti organigram kelas, jadwal piket siswa, dan jadwal pelajaran yang terpapang di dinding. Keberadaan ini mempermudah siswa dan guru untuk melihat kegiatan harian siswa. Kondisi kelas yang kondusif memastikan suasana kelas tetap baik dan terjaga. Selanjutnya ada MTS Iman. 2. Dengan adanya ruangan kelas yang cukup luas, guru menggunakan pendekatan mengajar yang dinamis dengan bergerak berkeliling kelas agar materi dapat disampaikan secara merata kepada seluruh peserta didik. Kondisi kelas menciptakan suasana yang kondusif dengan kebersihan ruangan yang terjaga dan peserta didik menjaga alat skill mereka dengan baik dan rapi. Selanjutnya ada uraian pendapat berdasarkan fungsi yang dipelajari. Yang pertama ini ada MTS 51, manajemen kelas di MTS 51 berjalan dengan pengarahan yang baik, menciptakan suasana kelas yang baik, dan memastikan efektivitas kegiatan pembelajaran. Meskipun ada beberapa kekurangan dalam kelas yang tidak mendukung program pembelajaran, pendekatan ini masih sejalan dengan tujuan umum manajemen kelas. Selanjutnya ada SMP Al Firdaus. Hasil evaluasi pada manajemen kelas SMP Al Firdaus menunjukkan kinerja yang memuaskan karena fasilitas kelas yang sudah memadai. Meskipun demikian, diperlukan peningkatan pada sistem pembelajaran karena saat ini masih cenderung tradisional yang mengakibatkan kekurangan interaktivitas siswa dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya ada MTS 2. Penguatan terhadap pengelolaan kelas di MTS 2 menunjukkan penciptaan dan pemeliharaan suasana yang nyaman dan kondusif. Dampaknya, kegiatan pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih efektif. Seluruhnya di situasi ini sesuai dengan tujuan dari pengelolaan kelas yang bertujuan menciptakan motivasi dan mendorong semangat bagi siswa. Nah, cukup sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.